YouTube yang teman-teman kita yang sudah duluan dari kita, ya udah kita sering ngintip juga. Sisanya itu doa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flash Lover, jumpa lagi dengan saya Bang Kit Nikantio di Nikantio Channel. Kali ini kita sedang berada di daerah Pisangan, tepatnya di kebun anggur milik dari Om Akib. Nah, Om Akib ini adalah salah satu dari anggota komunitas anggur Tangerang Selatan. Om Akib, apa kabar Om? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, cerita-cerita dikit Om ya. Oke. Di sini itu ada berapa varian sih yang ditanam? Sampai hari ini saya belum hitung semua. Ya, tapi banyak 20 berarti. lebih. Oke. Nah, yang sedang berbuah sendiri varian apa sekarang? Sekarang ada Jupiter. Oh, ini ya contohnya Jupiter, ya. Ini ada contohnya. Nah, Flash Lover, salah satu anggur yang sudah ditanam oleh Om Akib, ini adalah salah satu jenis varian Jupiter. Seperti ini bentuk buahnya, warna-warna ungu begini. Nah, Om Akib, pertama kali nanam anggur sejak kapan Om? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Itu tepat setelah Lebaran Haji. Saya beli dari teman-teman Jupiter, kemudian ada Trans, kemudian ada Ninel. Itu dulu on root atau memang udah di grafting? Udah di grafting. Udah di grafting. Ingat nggak root stocknya apa? Bella. Bella ya. Kalau untuk Jupiter itu Bella, yang Ninel Bella juga, yang tadi ada buahnya satu dopol itu RM. Nah, dari sekian banyak varian yang sudah berbuah, kita ambil contoh yang Jupiter ini nih, sampai saat ini udah berapa kali berbuah atau buah keberapa ini? Kalau ini buah yang ketiga. Buah yang ketiga. Dari awal buah pertama sampai buah ketiga ada perubahan apa sih? Apa dari ukuran? Misalkan pembuahan pertama ukurannya kok lebih kecil. Kemudian pembuahan kedua sedikit meningkat ukurannya. Jadi dari awal pembuahan Jupiter itu saya kira emang kecil banget waktu pertama dibuahkan ya. Kemudian jumlah dompolan juga sedikit. Kemudian pembuahan kedua kemarin itu di bulan 4 kalau nggak salah ya, bulan 4 itu juga masih kecil tapi mendingan dibanding yang ada perubahan lah ya dari ukuran, dari jumlah dompol. Kemudian yang ketiga ini nih. Ini yang ketiga, buah ketiga ya. Nah, selama Om Akib menanam anggur itu dapat ilmunya dari mana Om kira-kira? Nah, jadi itu tadi kan karena kita saya sendiri tergabung di komunitas anggur Tangsel. Ya, jadi sering kopdar, sering berbagi lah. Kemudian nggak jauh-jauh dari YouTube kan? Iya. YouTube yang teman-teman kita yang sudah duluan dari kita, ya udah kita sering ngintip situ aja. Sisanya itu doa. Oke. Nah, Om, ini kan kebun Om Akib ini kan tanpa pakai naungan, tapi saya lihat buahnya subur. Tadi yang buah baru aja tadi saya hitung berinya itu ada kurang lebih 120 dompol tadi saya hitung. Tipsnya apa Om Tom? Sementara kan selama ini kan yang dikeluhkan orang-orang itu nanam anggur tidak memakai GH, sementara di sini tanpa pakai GH pun bagus itunya buahnya, jumlah buahnya. Iya, jadi itu jenis Ninel. Pembuahan pertama umur sama-sama Jupiter. Cuman dia pembuahan pertama ya malu lah orang umur anggur udah 1,5 tahun ya dibuahkan perdana, tersiernya banyak, ya dompulannya juga banyak. Iya. Nah, yang ditanam di sini nih ada berapa metode sih? Grounding kah atau tabu lampot kah seperti yang di belakang kita nih? Yang di grounding itu nanti ke depan banyak ke depan itu jadi pohon indukan. Oh, itu buat Bang Entres. Bang Entres lah. Oke. Kemudian ada yang di pot juga, di pot. Selain table grape nih yang udah tadi kita ketuaan variannya kayak apa tadi? Ninel, Jupiter. Om Akib punya rootstock nggak? Kan rootstock penting tuh Om. Banyak. Kita siapkan juga lah.
stok untuk teman-teman yang mungkin Iya. ingin menanam anggur di rumahnya. Jadi tetap bibit itu selalu kita siapkan. Oke. Nah, saat ini kan musim hujan datang nih Om. Iya, Hama yang menyerang anggur pada saat musim hujan biasanya apa sih? Jamur. Pencegahannya seperti apa di Jamur. Antrak. Kemudian selain itu juga trip juga potensi. Ambun tepung, powder mildew ya. Itu jamur-jamur berat itu. Nah, jadi kalau mereka udah menyerang, nah siap-siap aja. Oke. Untuk pencegahannya sendiri ada tips nggak buat teman-teman? Nah, kalau jamur, kalau saya itu selalu hayati ya, trichoderma yang gitu-gitu. Jadi memang dari media tanam juga ada diperhatikan supaya trichoderma itu selalu ada di media tanam itu sendiri. Jadi, nah, trichoderma sendiri dari media tanam itu bisa didapat dari bahan apa sih? kalau yang instan ada trichoge. Kalau yang dari bahan alaminya yang bisa dicampurkan ke Mungkin bisa dipancing pakai daun bambu, yang udah yang kayak humus gini, bambu. ya humus bambu, pakai nasi, yang kayak gitu-gitu yang udah tau lah di teman-teman kita di pengangguran itu mah udah biasa. Ya. Oke. Nah, kita bicara proses membuahkan nih Om. Ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk membuahkan? Prosesnya seperti apa? Misalkan ada pupuknya apa? Bagi orang yang mungkin ya dulu pemula seperti saya, dulu beberapa bulan yang lalu, saya juga sulit, saya kurang paham juga. Tapi setelah kita jalanin, ternyata gampang. Jadi nggak usah dibikin ribet dah. Nggak seribet yang yang dibayangkan gampang. Artinya pohon dalam kondisi subur, vigor, kemudian batang tersiernya sudah mulai coklat, udah pangkas, terserah mau di 9 mata tunas, 4 mata tunas, terserah dah. Ya itu kan teknik pembuahannya udah, saya kira itu masing-masing udah ini ya. Nah, bicara tersier, Om Akib sendiri tersier yang dipakai dari apa? Mata bat kah atau tunas air? Nang Jupiter ini kebetulan bat. Oke. Keistimewaannya apa sih kalau pakai bat? Katanya kan lebih gede. Buktinya memang iya. Oke. Batangnya lebih besar. Otomatis kalau batangnya lebih besar, apalagi subur, mudah dibuahkan. Dan umurnya panjang berarti ya? Umurnya panjang. Oke. Ya. Nah, dari pengalaman kita fokus ke Jupiternya nih, Plants Lover. Kebetulan saya lihat Jupiternya, kalau dari beberapa Jupiter yang dimiliki oleh teman-teman komunitas, saya pikir ini termasuk besar nih Om. Lah. Nah Om, kiat supaya buah atau berinya besar begini seperti apa sih? Jadi ini pengalaman ya, pengalaman ternyata. Pengalaman Om Akib ya? Ya, penting untuk melakukan pemupukan yang tepat. Oke. Unsur hara yang terpenuhi lah. Hara makro dan hara mikro tentunya ya. Mikronya sebelum dan sesudah pembuahan. Oke. Nah, Om Akib. Ya. Untuk fase vegetatif, perawatannya gimana sih Om? Ya, jadi kalau masa vegetatif itu berarti dihitung dari tanaman itu dimasukkan ke dalam pot atau di-grounding di tanah gitu ya, dipindah ke tanah. Nah, itu biasanya saya menggunakan dulu itu TSP. Cuman kesininya ada yang lebih gampang terlalut, itu namanya Ultradap kalau nggak salah. Itu 62% fosfat. Kesininya saya pakai itu, biasa pakai itu. Jadi Ultradap itu pupuk dasarannya. Bisa selama 1 bulan Ultradap terus. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar, memecah sel, membesarkan batang juga ya, fosfor itu. Nah, kemudian masuk bulan kedua, biasa saya seling NPK seimbang 16-16. Om, kopinya Om. Iya. Makasih. Makasih Om. Aduh. Ini tukang pruning saya nih, Om Rosi. Udah jago berarti dia. Udah jago nih, kalau mau nanya nggak apa-apa lah, Om Rosi. Makasih, Om Rosi. Thank you Om. Silakan Om. Ya. Makasih. Nah, jadi di bulan ketiga, di bulan 3 atau 4 itu saya selingin ada mikro karate boron ya. Mungkin saya seling lagi pakai KNO3 putih. Ya, KNO3 putih itu ini ya. Kayak gini nih.
PN Pril. Oke. Nah, ini contoh ini yang Pril. pupuk KNO3 yang Ya, Pril ya. yang sering saya pakai, yang saya gunakan, bukan endorse ya. Cuman contoh doang. Oke. Nah, masuk fase di usia 5 atau 6 bulan. Itu seperti yang di belakang ini ya kelihatan ya. Ini umur rata-rata ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. 5 bulan setelah tanam berarti ya. 5 bulan setelah tanam. Itu masuk MKP. Oke. Untuk persiapan pruning, pembuahan. Dan biasanya kalau pruning itu ya kadang ada stres air, kadang saya juga nggak pakai. Ya intinya anggur itu gampang ya. Jadi nggak harus sebenarnya stres air juga tetap berbunga. Berarti masuk pupuk generatif dulu, baru proses pruning. Pada saat membuahkan. MKP tadi. MKP itu untuk merangsang bunga. Ada fosfor juga di situ kayaknya MKP. Berarti setelah masuk untuk pupuk setelah masuk pupuk generatif, berarti lanjutannya nanti di pruning batangnya. Pruning. Oke. Pruning. Kemudian setelah jadi kembang, jadi berry, baru masuk KNO3 lagi. KNO3 putih. Nanti 2 minggu kemudian KNO3 putih campur boron misalkan, nanti campur kalsium dan selanjutnya. Kebetulan kemarin saya kasih ZA. ZA setelah dia jadi berry di umur 3 minggu setelah jadi berry, ZA. Nah, dosis pupuk generatif sendiri ada takarannya berapa? Takaran kalau di grounding itu ya. Kadang saya kalau sempat, kalau lagi rajin sekali seminggu, dosisnya sedikit. Itu paling 10 sampai 15 gram. Kalau yang di pot itu lebih kecil lagi. 5 sampai 7 gram. Kenapa lebih kecil kalau di pot? Karena media terbatas lah. Media terbatas. Media terbatas ya. Media terbatas, kalau nanti toh saya kasih banyak, ada kemungkinan media tanam itu padat. Padat. Kan karena saya pakai tanah ya. Tanah, ada tanah bambu. Kayak gitu. Jadi nggak semua sekam. Takut nanti medianya jadi jadi padat. Nah, selain pakai pupuk sintetis, pakai campuran pupuk organik nggak? Iya, jadi seling pemakaian pupuk kimia, saya tetap punya pupuk organik. Cair. Dan media tanam ini sendiri saya fermentasi 3 bulan. Baik itu tanahnya, baik itu media campurannya, kayak misalkan tanah bambunya, sekam bakarnya itu saya campur dulu semua, kemudian disimpan. Itu tujuannya untuk apa difermentasi itu? Tujuannya biar ya itu sebenarnya merangsang mikroorganisme aja sih. Mengaktifkan mikroorganisme atau unsur hara yang di dalam media tanam. Nah, tadi saya lihat di beberapa tabula pot Om Akib, ini kok medianya nggak penuh Om. Terus ada semacam apa, sabut kelapa ya? Sabut kelapa penutupnya. Kenapa sih? Iya, jadi karena kalau di kita kalau lagi musim kemarau, panas banget ya. Kemudian medianya, tempatnya itu kan pot, panas. Kalau nanti media tanamnya langsung kena sinar, kemudian sampai ke akar juga panas. Akhirnya saya tutup pakai pakai sabut kelapa. Ya. Oke. Nah, tadi nanya itu ya, nggak penuh. Kenapa nggak penuh media tanamnya? Ya itu jadi saya nambahnya berangsur-angsur. Berangsur. 2 bulan tambah sedikit, 2 bulan tambah sedikit. Jadi nanti sampai penuh. 2 tahun baru penuh biasanya kalau pot 60. Nah, untuk sabut kelapanya sendiri ada perlakuan khusus nggak sih sebelum diaplikasikan ke pot? Nggak ada. Sabut kelapa itu katanya sih ada taninnya ya, tapi kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Udah saya tutupkan aja. Nanti juga dia merangsang tumbuhnya mikroorganisme atau pembenah tanah lah. Pembenah tanah. Mikroorganisme menguntungkan untuk tanah. Nanti muncul di sabut kelapa itu. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke varian Jupiter yang sekarang kebetulan lagi berbuah. Bahkan ada bunga-bunga susulan, buah-buah susulan ya Om ya. Tips untuk merawat supaya berinya tidak busuk, apalagi saat ini di musim hujan, ada trik-trik khusus nggak Om? Ada. Triknya itu tentu udah banyak di YouTube juga. Selain di sini nanti ya. Saya perhatikan teman-teman, sebenarnya kita itu bisa sebenarnya maksimal, cuman
kita kebanyakan nonton, sedikit aksinya. Jadi saya sendiri Om, dulu waktu ini perlakuan GA3 ya, ini saya nggak jarangin lagi. Akhirnya ini mungkin dari semua yang setelah GA3 yang terakhir, buah berdesakan. Akhirnya secara alami pecah tuh. Nah, ini salah satu nih. Dia secara alami loh rontok sendiri. Itu dampak kalau beri nggak dijarangkan. Nah itu triknya biar nggak pecah tuh. Salah satu biar nggak pecah. Kalau nggak di ini ya salah satu itu. Nah tadi Om Akib menyebut GA3. GA3 itu apa sih? Gibberellin acid ya. Gibberellin acid. Untuk merangsang ini bentuk berinya lebih besar. Tentunya dengan ada dosis dan ketentuan ya di apa yang ya, diaplikasikannya. Ada. Berapa ppmk? Ukurannya ppm ya kalau nggak salah ya? Yang terakhir itu 18 ppm. 18 ppm. 18 ppm. Itu yang keempat. Ya. Oh, berarti 4 kali. Metodenya seperti apa sih yang pakai 3 ppm, 6 ppm, 12 ppm, 18 ppm. Metodenya? Saya pakai Gibbro tuh, atau dicelup. Oh, dicelup ya. Dicelup. Oke. Nah, salah satu buahnya dibungkus dengan apa sih itu tadi yang putih-putih itu, ya, tujuannya brosong. untuk apa itu? Pembungkus buah ya? Lalat buah. Oh, untuk menghindari serangan lalat buah. Lalat buah. Oke. Nah, jujur ini ya dari sekian banyak Jupiter yang pernah saya lihat, ini cukup besar juga nih Om berinya nih. Nanti boleh kita cicip aja, Om ya. Boleh kita cicip ya. Nah ini sebelumnya sudah kita cuci dulu ya, Plants Lover. Jadi sudah kita celup-celup ke air. Nggak usah dicuci lah, nggak apa-apa. Aman, kalau saya dicuci nggak aman ya. Kan nggak disemprot. Oh nggak disemprot. Oke. Kita icip-icip ya. Jadi. Bentar Om. Ya. Ini unik nih. Anggur. Begitu saya icip, kok rasanya seperti ada aroma-aroma permen, kemudian ada rasa-rasa mangga gedong gincu. Iya. Memang seperti itu ya karakter Jupiter itu? Karakter Jupiter itu seperti itu. Jadi makanya sebenarnya Jupiter itu bisa untuk kita tanam lebih serius lagi, sebenarnya bisa. Walaupun mungkin dompolannya nggak bisa ngimbangin misalkan Ninel, Trans, ya, Taldun, dan lain-lain ya. Tapi kalau dari segi rasa, menurut saya Jupiter itu juara. Juara dari yang biasa-biasa. Oh, berarti itu salah satu alasan Om Akib kenapa mengembangkan Jupiter di sini ya Om ya? Benar. Ya, dengan kekhasan rasa, kemudian warna buah juga menurut saya menarik ini. Ya. Nah, kemudian untuk kita bicara bibit nih Om. Om Akib menyediakan bibit nggak khususnya Jupiter atau varian-varian lain? Ada. Ya. Nanti kalau teman-teman pengen, boleh langsung datang ke tempat. Bagi teman-teman yang ada di Tangerang Selatan. Oke, nanti kita masukkan di deskripsi ya Om ya, nomor handphone Om Akib yang bisa ya kita hubungi. Oke, Plants Lover, demikian tadi obrolan ringan saya dengan Om Akib. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan oleh Om Akib bisa bermanfaat buat para pengangguran, baik itu pemula maupun sudah lama menekuni atau menanam anggur. Terima kasih Om Akib untuk waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.